Oke, tes 1 2 3. Ya, jumpa lagi pemirsa Ngafe Politik. Kami kesempatan ini presentasi lagi berkaitan dengan paslon 03 ya. Jadi 2 postingan sebelumnya membahas paslon 01 dan 02. Sekarang kami membahas 03 ya. Dan sekali lagi saya highlight atau tekankan 4 indikator yang kami gunakan, yaitu yang pertama gambaran umum paslon tersebut, lalu yang kedua rekam jejak paslon, yang ketiga program unggulan yang diajukan ya, dan yang keempat itu apa yang kita khawatirkan dari dari paslon masing-masing. Nah, kesempatan ini kita akan bahas paslon 03 yaitu Ganjar Mahfud. Oke, Mas Yo, secara umum gimana gambarannya tentang paslon ini? Yang 3? Iya. Yang 1 2 kan udah toh? Iya. Kalau secara umum saya tangkap itu paslon 3 ini jelas itu hendak menampilkan yang pertama tentang kepastian bahwa dia akan melanjutkan Jokowi ya program-programnya Pak Jokowi, bahkan dia akan develop hal-hal yang baik itu akan dikembangkan, dan yang belum dibuat ya, dan yang belum itu juga dia akan hajar habis untuk dibangun ya, dan dikembangkan, termasuk juga dukungannya terhadap kelangsungan proyek IKN. Ya, makanya Pak Ganjar akan ke sana. Dan itu satu dukungan, bahwa satu jaminan juga bahwa IKN itu akan diteruskan. Kayak gitu. Di gerbong 03 ini juga gerbong nasionalis. Juga tidak meragukan ya nasionalisme. Menurut saya itu dukungan juga dunia akademisi, teknokrat, agamawan, budayawan, milenial, komunitas intelektual dan juga milenial ini cukup gede. Betul. Kelompok tani, nelayan, seniman, ya. Anak muda itu. Ya. Dan juga sepertinya mahasiswa juga lumayan gede dukungannya. Itu. Termasuk dan juga pengusaha-pengusaha ya, ini pelaku-pelaku usaha yang memang dia tidak suka terhadap katakanlah apa yang terjadi dalam proses. Lalu yang dikaitkan dari 9 naga itu kemarin. 9 naga di 03 kan dikaitkan juga dengan 9 naga itu kan. Tapi apakah 9 naga itu di situ atau justru di nomor 2, karena Erick Thohir kan sempat Boy Thohir, kakaknya Erick ya. Oke, saya kira gambaran umum yang lain adalah opini umumnya, dan dari yang bisa kita amati paslon 02 itu relatif bersih dari isu-isu korupsi. 03 ya. Relatif bersih dari isu-isu korupsi. Oke. Ganjar terkait dengan EKTP ya, tapi sudah keputusan KPK. Pemeriksaan bahwa ternyata tidak ya. Juga dari Ahok dan siapa lagi ya yang sesama teman DPR waktu itu ya, mereka juga yakin Ganjar bersih. Lalu Mahfud tidak diragukan pendekar korupsi ya. Jadi dari sisi itu mereka bersih. Kalau gambaran umumnya kedua paslon ini nasionalis bersih dari segi citra negatif masa lalu ya kan. Lalu dari segi kinerja juga saya kira tidak diragukan. Ya, mereka ya, dua pasangan ini ataupun gerbong yang mengusungnya itu juga orang profesional, partai politik praktisi, juga betul. Mereka praktisi juga. Betul. Dan yang bukan orang yang coba-coba yang baru masuk ke area baru, mereka sudah teruji secara empiris. Iya, orang-orang yang punya nama bersih juga ya. Oke, bahwa
kalau ada juga yang terkait dengan masa lalu yang dalam tim barangkali itu saya kira semua tim pasti ada, tidak ada yang bersih sama sekali kan, Ya. sebenarnya begitu. Jadi secara umum saya kira 03 cukup relatif aman ya, Ya. relatif bersih ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekam jejak. Gimana? Rekam jejak dua-dua orang di paslon nomor 3 Ya, ini gimana? kalau Pak Ganjar ini kan juga politisi yang kawakan ya. Ya, Dia dulu di DPR RI, hmm, sepertinya dia dua kali dua periode. kali di DPR betul. Terus di Gubernur Provinsi Jawa Tengah Dua ini kali. juga 2 kali. Oh, Jadi dia secara secara empiris itu dia sudah teruji di lapangan, betul. dan juga bagaimana dia melakukan satu program-program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi, Hmm, dan juga termasuk di dalamnya bagaimana mengodokan regulasi di DPR RI. betul. Dia sudah kental Betul. dengan itu semua, Iya, dan dia menurut saya itu dia dekat dengan dekat. rakyat ya, Termasuk petani, ini. nelayan, Betul, buruh ya ini ya, betul. dan juga mahasiswa. Dia enak sekali merapat gitu loh, menyapa, bahkan Dia betul sangat dekat dengan masyarakat dan sangat mudah bergaul ya. Dan salah satu yang katakanlah produk hukum yang ditelurkannya menurut menurut siapa yang PSI ini, cewek PSI ini yang Grace Natali. bukan yang satu, Oh, iya. siapa lagi? Menurut dia sekarang dia justru di kubu 02. Tapi kan dia sempat bilang bahwa tadinya kan dia bilang dia dukung Ganjar karena Ganjar lah yang memperjuangkan persentase perempuan harus 20% atau 30% ya, di DPR itu. Ya. Itu menurut dia cek dan itu hasil perjuangannya Ganjar. Itu berarti luar biasa kan? Samara. Gitu ya. Jadi nah dari rekam jejak yang lain maksud program-program yang dibuat oleh Ganjar maupun Mahfud MD. Saya kira masalah hukum banyak, misalnya Mahfud dialah yang menyingkap Sambo, ya kan? Berapa kasus korupsi besar itu betul-betul disingkap oleh Mahfud. Lalu menurut dia ya, saya kira dalam kampanye kan disampaikan GKI Yasmin yang sudah lama itu Ya, 2 periode ya. presiden itu nggak selesai 2022 atau 2023 Ya. dialah yang berdiri dan akhirnya bisa jalan lagi ya. Lalu apalagi ya, selain Sambo apalagi? Ya, kalau Pak Mahfud itu track recordnya kita dengan mudah menemukan ya. Banyak Bagaimana ya. dia itu punya komitmen kuat untuk penegakan hukum, Betul, termasuk dalamnya pemberantasan korupsi. betul. Ya, sepertinya pasangan 03 ini akan melakukan satu pemberantasan besar-besaran terhadap praktik-praktik korupsi di Indonesia. Karena mereka bersih Ya. kan masa lalunya. Ya, dia akan mau ambil itu uang-uang yang yang tempo hari katakanlah bocor ya. Dia akan melakukan bagaimana untuk mengantisipasi terjadi kebocoran ini, dan dia akan berantas korupsi. Nah, uang-uang ini yang berhasil katakanlah diselamatkan itu bisa dipakai untuk modal pembangunan. Betul. Sehingga katakanlah tidak perlu utang kan gitu. Ya perlu, tapi tentu Ya, tidak sebesar banyak itu. uang bisa diselamatkan. Kalau Ganjar gimana? Rekam jejaknya. Kalau Pak Ganjar ini kan biasa dekat dengan orang-orang kecil, udah biasa. Dia dengan mudahnya itu menyerap aspirasi masyarakat bawah. Kalau ya. program-programnya selama gubernur apa yang Dia Mas tahu? di BUMP, Ya, Badan Usaha Badan Usaha Milik Petani, jadi Peternak. dia berusaha untuk para petani ini bisa jadi pengusaha, ya kan? Ya. Ini bagus. Lalu program
bangun 1 juta sekian rumah untuk orang miskin. Ya. Lalu Dan SMK untuk anak-anak tidak mampu ya, dari keluarga tidak mampu. ya. Dan itu sudah ada yang kerja di perusahaan besar alumninya. Juga studi di luar negeri. Ya. Hebat loh. Maksudnya karyanya Pak Ganjar nih ya. Karya Pak Ganjar kan dia mungkin kawasan industri di Batang. Kawasan industri Batang. Kawasan industri betul. strategis. Betul. Ya toh? Itu. Lalu menyelamatkan Wadas. Ya kan program Betul. pemerintah pusat Ya, yang diselamatkan. Apa Wadas. Juga dia dikenal waktu COVID itu, dia banyak membantu ke asrama-asrama anak Papua, asrama Ya. anak ya kan dari luar Jawa kan. Betul. Itu sangat terlihat sekali ya. Jadi Ya. dari segi rekam jejak, 2 orang ini memang boleh dikatakan brilian ya, bersih dan brilian. Ya. Pak Ganjar itu bahkan punya kebiasaan dia naik Sepeda, sepeda, ya, jalan kaki, itu kan Hmm. satu kebiasaan positif yang akhirnya dengan sendiri dia dekat dengan rakyat. Tidur di rumah warga. Tidur di Itu kan rumah hebat warga. sekali kan. Gitu. Dan Ya. sebenarnya apa yang mereka lakukan inilah yang ditawarkan, ya kan, Ya. untuk jadi presiden. Jadi kalau kita masuk ke segmen berikut, yaitu program unggulan yang ditawarkan kemarin, sebagian besar itu dia sudah lakukan, ya kan? Betul. Dua-duanya sudah lakukan, sehingga dia tidak lagi meragukan. teruskan dan develop ya, Betul. mengembangkan, melakukan Betul. improvement ya. Betul. Oke. Jadi termasuk yang disebutkan itu hilirisasi dalam berbagai sektor, ya kan? Pertanian, pertambangan, semua jenis akan dihilirisasi juga. Nah, tentu kita harus diskusi lagi tentang hilirisasi ya, karena kita punya konsep itu ya. Lalu program satu desa, 1 tenaga kesehatan dan 1 puskesmas, Ya. lalu 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Ya. Ini kan program itu langsung menyentuh kebutuhan orang kecil. Dan itu jelas itu akan berdampak besar dalam pengentasan kemiskinan. Betul, Ya, betul, karena persis. di situ ada SDM yang sudah dipersiapkan, Betul. ya, Betul. yang memiliki pengetahuan dan kapasitas pendidikannya itu meningkat jelas, itu akan mengangkat juga keluarga. Juga mempersiapkan Ya. bonus demografi, ya kan? Ya betul. Karena dengan diperkaya ini bonus demografi kita bisa optimis. Dan saya pastikan bahwa di kubu 03 ini itu fundamental ekonomi akan tersentuh secara Betul. kuat ya. Iya, betul. Karena dia berkali-kali singgung tentang bagaimana memberdayakan petani, Iya. peternak, UMKM. Ya, contoh BUMP kan sudah jelas dia Ya, sudah lakukan. betul. Jadi Dia punya sistem sudah, ya, yang bahkan nanti akan melakukan penguatan, betul, melakukan improvement. Ya. betul. Bukan Ini- ini bukan wacana, dia sudah lakukan. Lalu yang berikut menurut saya kemampuannya Pak Ganjar untuk menciptakan iklim investasi yang bagus. Ya, Itulah sebabnya banyak pabrik pindah ke perusahaan pindah ke Jawa Tengah, ya kan? betul. Karena iklim investasinya bagus. Dan ya ramah ya, baik ramahin nilai investasinya, Betul. gitu. Juga pelakuan terhadap ini ya dia bagaimana juga harus memberi rasa nyaman terhadap pengusaha atau Betul. investor. Dan yang berikut Mas, ingat Jawa Tengah itu sendiri Jawa Tengah sendiri ada 2 kota toleransi, Solo dan Salatiga loh. Hebat Oh, kan? iya, iya. Betul. Belum lagi dia satu-satunya kepala daerah yang menyatakan dengan tegas tidak tekan toleransi terhadap kaum intoleran. Ya kan? Kapal sekolah yang begitu dia pecat. Ya kan? Betul. Nah, ini Nah, ini bahaya. kalau dari sisi kebangsaan saya akui dia sangat concern, apalagi didukung oleh partai yang ideologinya PDIP bagus. yang memiliki betul. memang partai ideologis kan Betul. gitu. Itu udah Nah. selesai bagi saya. Oke, ini kita harus akhiri kan. Ya. Oh, apa yang dikhawatirkan kalau Ganjar? Kalau Jadi yang saya presiden. khawatirkan misalnya ini terjadi satu koalisi 0103 ternyata 2 putaran. Ya, saya khawatirkan memang ya ini bahwa kubu ini akan kesulitan untuk katakanlah membuka diri terhadap Saya kira lawan politiknya. kalau saya tidak semudah itu, walaupun elit ajak untuk kolaborasi, tetapi nanti eksekusinya yang kaum Islam itu tidak mungkin bergabung. Saya yakin itu.
Yang saya katakan justru isu selama ini petugas partai kan gitu ya. Nah, itu, Kita bisa bantah itu ya. karena Semuanya misalnya petugas kan gitu. iya justru tidak. Maksudnya yang dimaksud itu intervensi Bu Mega. Tetapi sebenarnya klaim-klaim kosong karena selama ini Pak Jokowi bisa bebas saja. Ya, itu. Anaknya bisa maju dengan PDP korbankan kader, ya kan? Yes. Jadi menurut saya Pelabelan katakanlah memang itu kan ranahnya organisasi ya. terlalu berlebihan. Nah, itu sebagai petugas partai itu juga tidak akan mendowngrade ya Nah. seseorang ya. Nyatanya begini, nyatanya begini. Akhirnya Nyatanya jadi Mas Yo, turun kelas kan enggak. Jokowi memajukan anaknya Gibran kader PDP korban. Kalau Bu Mega betul seperti yang dipikirkan, pasti dia ngotot dong. Atau misalnya di Sumatera Utara, Bobi, kader PDP korban, ya kan, dikorbankan Megawati. Bahkan Mega sendiri tidak ngotot maju, bisa maju ke Jokowi. Kalau dia mau egois dan seperti yang distigmakan itu, pasti Kalau dia akan maju. kekhawatiran saya kok enggak nangkap yang berat-berat amat ya. Betul. Tapi justru ada sisi positif nanti ketika terjadi katakanlah 2 putaran. Ini ada satu proses integrasi nasional, betul. ya, antara Katakanlah PKS partai-partai dan yang PDI, dari masing-masing kubu itu dulu mengeras. nasionalis dan Ini akan agama. Betul. membuka diri. Betul. Gitu. Betul. Dia akan bisa bersinggungan dengan katakanlah PKS yang Hmm. kemarin terstigma sebagai Betul. banyak kadrunya. Betul. Gitu. Ini akan membuka diri Betul. dari interaksi ini yang intens. Jadi ada katakanlah kesan ini bersama untuk bangun negeri. tesa antitesa Lah. menjadi sintesa. Ini ada satu bagaimana ada satu perubahan radikal ya tentang bagaimana dia itu harus membangun negerinya sesuai dengan konteks negara kita ini loh yang penuh kemajemukan. Tidak akan dia lari dari situ. Betul. Dan Nah, itu. satu yang Ini. kalau bicara soal Jadi konsep kebangsaannya malah jadi menguat kan Iya. gitu. Visi kebangsaannya maksud saya. makanya terjadi sintesa kan. Ya. Yang terakhir itu maksudnya kalau Bu Mega suka intervensi, harusnya pengalaman Pak Ganjar waktu gubernur di sini kelihatannya nggak ada tuh intervensi, ya kan? Bahkan ya sekali lagi Presiden Jokowi pun menurut saya tidak diintervensi. Kalau diintervensi kan lebih banyak bukti Jokowi menang itu. Anak-anaknya bisa jadi semua. Itu wali kekhawatiran kota. aja, kekhawatiran. Oke, jadi berarti ya secara keseluruhan ya. Dan itu kan 03 individu Bu Mega, kalau yang Iya. sering bicara keras ya gitu. Tapi udah Secara- bukan inilah. Secara keseluruhan teman-teman 03 relatif aman dan lebih banyak gambaran positif ya untuk menyosong masa depan Indonesia. Kalau ada yang punya pendapat, diskusi boleh di channel YouTube supaya kita diskusikan. Saya kira demikian perspektif kami mengenai politik dan salam Indonesia, Indonesia emas. emas.